الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أما بعد. Para santri dan santriwati yang saya cintai dan saya muliakan, seperti biasa pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita dengan kitab Ar-Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullah. Namun sebelumnya mari kita bacakan Fatihah kepada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan ditempatkan di sisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang mempelajarinya, yang membacanya pada hari ini mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah tabaraka ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ila anqala faslun fi furudil wudu'i. Kemarin kita sudah membahas pasal-pasal rukun-rukun wudu atau fardu-fardu wudu. Selanjutnya kita akan membahas guslul janabah, mandi janabah. Apa itu mandi janabah? Mandi junub atau mandi beli. Bagaimana caranya mandi beli? Siapa yang mandi beli? Siapa yang mandi junub? Orang yang haid, orang yang nifas, orang yang sudah berhubungan suami istri, dan orang yang mimpi basah, atau intinya orang yang keluar air mani namanya. Itulah orang-orang yang wajib mandi janabah. Wa in kana alaihi janabatun minan mujama'ah. Kalau ada orang yang janabah berhadas besar karena mujama'ah, berhubungan suami istri, au khurujin maniyin, atau keluar air mani, binaumin, baik dengan tidur, au ghairihi, atau yang lainnya, lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati rabbil janabah. Maka wajib dia mandikan semua badannya ini bersama niat menghilangkan hadas besar. Jadi lamun mandi beli wajib na basah nenek awak talabu anna, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah. Kalau ada sedikit saja tidak basah maka mandinya belum sah. Mandi wajibnya belum sah dan harus diiringi dengan niat. Apa niat kita? Asgori, nawaitul gusla li rabbil hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Bukan asgori. Kalau asgori nanti artinya hadas kecil, tapi akbari. Nawaitul gusla li rabbil hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Nono lapas niat dah. Ku berniat mandi beli untuk menghilangkan hadas beli fardu karena Allah Ta'ala. Bilangan tak masang niat dalam hati. Pas ngapain? Pas airnya tumpah di manapun. Tidak mesti di kepala. Misal kalian mau tumpas airnya pertama kali di kaki, di sana niatkan boleh. Tumpas airnya di sini pertama kali niatkan boleh. Tumpas airnya di tangan terus di sana niatkan boleh. Tidak mesti di kepala, tapi sunnahnya di kepala. Tidak mesti di kepala. Paham ini? Jadi cara meniatkannya ketika air itu pertama kali mengenai badan kita. Ingat, niat itu dia akan sah ketika kita niatkan pertama kali mengerjakannya. Mara uduk kemarin.
Kapan wudhu itu sah? Ketika kita niatkan ketika kita membasuh muka. Begitu juga dengan mandi. Niat mandi itu akan sah ketika basuhan itu kena di badan kita. Terserah badan yang manapun duluan, boleh. Mau kepala, tangan, kaki, boleh. Ketika air itu mengenai badan kita, di sana kalian niatkan, ku berniat mandi belik untuk menghilangkan hadas belik karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Sudah sah mandinya. Dengan syarat, semua badannya harus kena. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lamun arah kedik doang yang kena, maka tidak sah mandinya. Terus yang sah mandinya sembahyang ya Malik, yang sah sembahyangna. Hati-hati nih yang laki-laki, yang perempuan. Hati-hati mandi. Nah, kumpi saran tagih nabu bahasa lapu anna coba. Sabunin dulu lapu anna, sawi nam besok ya lapu anna no, sabunin. Nak kena alik sabun, bulu sampoin. Sabunin lapu anna, akhirnya kumpi tanda nampuk na hilang, kumpi tanda nampuk nabu bahasa awakda hilang sabun nono. Sampo ginulun tabe hilang. Sabun le awakda bu hilang, akhirnya bu bahasa awakda itu baru dia sah mandi kita. Bahkan kalau ada memara Reza nih, apa tene gintianna? Apa tene no? Mara, enggak, dia belepit-lepit perutnya kalau orang mokoh itu, belepit-lepit tianna. Itu harus basah juga, hati-hati. Misalnya mandi, harus basah ya belepit-lepit tene kan dengan mokoh ya belepit-lepit tianna tene menang mokoh. Belepit-lepit yang itu harus basah itu. Dan ini yang sembunyi-sembunyi harus basah ini. Telinga kalian yang ada di sini. Nabuik basah kegiatan-kegiatan lagu. Namun yang kegiatan ya jangan dipaksa masuk. Yang kelihatan ini dibasahin. Kelekan, sekat nih basah kelekan. Harus bersih, harus basah. Kelekan nih sekat basah kelekan. Harus gede ayo nojul pun kena kelekan basah. Harus basah. Hati-hati. Mandi. Mbenda tombong. Harus basah, tuh, bersih. Pokoknya sembunyi-sembunyi itu kalau dia kelihatan bersihkan, basuh dia dengan air. Baru mandi kita menjadi sah. Selesai sudah masalah mandi. Kemudian nawakidul wudu'i, hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, kemarin kita sudah membahas rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu ada berapa? 6. Pertama niat, kedua basuh muka, ketiga basuh kedua tangan sampai siku-siku, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh kaki sampai mata kaki, keenam jadi itu yang wajib dibasuh. Yang lainnya seperti telinga, kumur-kumur, basuh hidung itu sunnah. Nanti ada pembahasannya. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, apa membatalkan wudu dah? Bukan kentut saja, kentut doang, makan, astagfirullah. Berarti bilang nasawi mangan harus wudu. Hah? Bukan itu yang membatalkan wudu. Dengarkan, bagus-bagus kan? Biar tidak gagal paham, jangan ada yang tidur. Wayang kudul wudu al khariju min ahadis sabilain. Yang pertama yang membatalkan wudu, sesuatu apapun yang keluar dari dua lubang kemaluan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Apapun isugul lelek dua kemaluan nono membatalkan wudu. Baik itu benda keras, benda lembek, cairan, angin, dan apapun yang keluar dari dua lubang yang ini, kemaluan kita ini membatalkan wudu. Misal adum sugul, ya karena menek tiba-tiba adum sugul, batal atau tidak wudunya? Batal. Apapun yang keluar, pokoknya apapun namanya yang keluar dari dua kemaluan ini, kemaluan depan maupun kemaluan belakang membatalkan wudu. Apapun namanya kecuali satu ini yang tidak membatalkan wudu.
yaitu air mani. Itu saja yang tidak membatalkan wudu, tapi dia mewajibkan apa? Mandi besar. Paham ini? Jadi apapun yang keluar dari dua kemaluan ini, kemaluan depan dan kemaluan belakang, membatalkan wudu apapun arena. Misal nengka nengaken tolang komak misalnya. Tolang komak ini yang nama ngangitnya belot bontolnya tolang komak ini. Sugul tolang komak no. Lolos impak tombongnya. Sugul. Batal wudunya? Batal. Boleh dimakan tolang komak itu? Boleh dimakan? Yang sudah keluar dari tombongnya boleh dimakan? Hah? Boleh. Dengan syarat harus dibersihkan dulu. Boleh, tapi dibersihkan dulu. Nah bersih dulu, ndara tayi-tayina. Tayi-tayina bercampur kanca tayina ndara. Bersihin, bro, goreng, kaken boleh. Boleh. Dengan syarat dia tidak lebur. Lagu lamun nawah lebur kanca tayi bercampur ya jangan kamu goreng lagi. Bersihkan. Syaratnya dia tidak lebur. Tolang komak berukno, boleh dimakan, tidak najis, tapi dibersihkan dulu. Misalnya ndarak kakenana enggak tolang komak no doang. Akhirnya kakena tolang komak blok bontol, sugul iya maling bisukna. Kakena malik boleh. Tidak apa-apa. Tapi dengan syarat dia tidak lebur. Pada marak kepeng misalnya belot bontolna. Sugul nyakan nai. Jangan tidak mau dipakai belanja, basuh dia pakai belanja lagi, tidak apa-apa. Tidak najis. Paham ini? Jadi yang pertama yang membatalkan wudu itu adalah apapun yang keluar dari lubang depan maupun lubang belakang. Kemudian yang kedua, wayang kudul wudu zawalul akli, hilangnya akal. Binaumin, dengan tidur. Au ghairihi, atau yang lainnya, gila misalnya mabuk. Illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ar, kecuali tidurnya orang yang rapat tombongnya itu sama lantai ini. Dan dia duduk. Marak itu teguh. Tidur membatalkan wudu, kecuali tidurnya orang yang duduk dan ini pantatnya ini menempel sama lantai, merapat sama lantai. Artinya tidak mungkin akan keluar kentut. Itu baru tidurnya orang yang duduk tidak membatalkan wudu. Lagu lamun tinduk engkalep, apalagi tidur engkelak ngeteja, batal wudunya. Kenapa? Karena bisa jadi nanti akan keluar kentut ketika dia tidur. Makanya batal wudunya. Kalau mau wudu kalian tidak batal walaupun tidur, gini caranya. Tuh. Tuh. Jangan gini. Ini yang buat batal, makanya di masjid itu jangan gini caramu tidur. Batal wudu kalian. Kalau gitu caranya, yang pokok suruh tinduk, memilih tinduk ngeti. Ini enggak batal ini. Tuh. Paham ini? Tapi ingat, kalau jatuh batal. Misal, batal wudu lawan mundang itu. Dan tidur yang kayak gini tuh, enggak usah gini tidurnya. Itu batal wudunya, yang tidur di masjid, yang hari Jumat. Sering kita lihat. Jangan tidur seperti itu, maka akan batal nanti wudunya kalau seperti itu. Paham ini? Atau dia batal wudunya karena hilang akal seperti tidur atau yang lainnya seperti gila. Jogang misalnya atau mabuk. Kalau dia mabuk berarti otomatis batal wudunya. Atau dia jogang. Gila, batal wudunya. Kemudian wayang kudul wudu masu kubulin au duburin adamiyin, menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang manusia
Au min ghairihi bi batnil kafi, dengan telapak tangan. Mana namanya telapak tangan? Ini namanya telapak tangan. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Wa butunil asabi, atau perut jari, ini namanya perut jari. Menyentuh kemaluan manusia dengan ini, perut jari atau telapak tangan, membatalkan wudu. Manusia yang manapun, kecil ke besar ke, kalau kamu sentuh kemaluan depan atau belakangnya, batal wudunya. Kecuali kalau ini kamu pakai sentuh, tidak apa-apa. Kalau ini tidak apa-apa. Salah ketiknya. Ketik. Kamu nenek, batal. Hah? Misalnya, imamah, ya karena sembahyang, genit lalu, minta ngarek. Jangan kamu ngarek pakai ini. Kareklah pakai ini. Hah? Karek dia pakai ini, betul. Ya, kalau ini telapak tangan dan perut jari jemari ini membatalkan wudu kalau kita sentuh kemaluan kita. Marek tombong lah misalnya ngerti ini. Batal pakai ini. Ya, paham ini? Ya, nanti kita lanjutkan, masih panjang pembahasannya. Ya, sampai di sini dulu kajian kitab kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Kita semua mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.